Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube ilmupeternakan.com. Kali ini kita akan membawakan topik bahasan mengenai bagaimana mekanisme kerja hormon estrogen dan progesteron. Ini adalah di ranah reproduksi. Jadi reproduksi ini memegang peranan penting dalam keberhasilan usaha ternak Anda. Baik, sebelum mulai kita membahas secara lebih dalam, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal update video terbaru dari ilmupeternakan.com. Yang pertama, bahwa reproduksi dalam peternakan ini, terutama hormon, ini sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena di sini tanpa adanya keseimbangan peran hormon atau di mana hormon ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ini dapat menyebabkan yang namanya gangguan reproduksi. Apa akibatnya kalau ternak mengalami gangguan reproduksi? Misalkan pada ternak sapi, ya, misalkan ternak sapi potong maupun sapi perah, jika mengalami gangguan reproduksi, maka salah satunya tidak bisa mengalami kebuntingan. Misalkan sapi potong sudah dipelihara berapa bulan menghabiskan biaya untuk pakan, kemudian untuk pemeliharaan, tapi tidak bunting-bunting, tidak menghasilkan anak, sehingga ini akan merugikan peternak. Atau contoh lain, misalkan ketika sapi yang bunting ini mengalami keguguran. Nah, karena keguguran ini pedetnya akan mati, sehingga yang tadinya satu ekor pedet misalkan bisa laku 7 juta, 8 juta, ini harus mati, sehingga peternak akan menderita kerugian. Kemudian, sesuai dengan yang topik bahasan yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ada dua hal menarik di sini terkait dengan reproduksi, yaitu mengenai mekanisme kerja hormon di dalam tubuh ternak. Anda pasti sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya hormon estrogen dan progesteron. Ya, ini sering didengar ya. Karena prinsipnya sama, di manusia pun kita bisa menjumpai yang namanya hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, bagaimana di dalam ternak? Apakah fungsinya berbeda atau sama? Jadi, dalam ternak itu hampir sama dengan di manusia ya. Jadi apa namanya? Di sini ada perbedaan kerja antara hormon estrogen dan progesteron. Karena ini kita lihat estrogen dan progesteron ini kaitannya adalah dengan ternak betina. Jadi hormon estrogen itu hormon yang mengontrol apa? Jadi hormon estrogen ini merupakan hormon yang mengontrol terjadinya birahi pada ternak betina. Ya, jadi kalau hormon estrogennya cukup, kemudian tidak mengalami gangguan, ini akan ada tanda-tanda birahi yang artinya dapat kita katakan bahwa ternak itu subur ya, bisa dibuahi oleh pejantan sehingga nanti bisa bereproduksi dan menghasilkan anak misalkan pedet ya. Kemudian bagaimana dengan progesteron? Progesteron ini memiliki fungsi untuk mempertahankan kebuntingan ya. Jadi ini saling terkait di dalam reproduksi. Estrogen ini untuk mengontrol terjadinya birahi, kemudian progesteron ini memiliki fungsi untuk mempertahankan kebuntingan. Jadi sudah jelas perbedaannya ya. Kemudian yang uniknya bahwa kedua hormon ini akan bekerja secara berlawanan. Jadi jika sekresi hormon estrogen dalam jumlah yang tinggi, ya, maka sekresi hormon progesteron akan dihambat, ya. Jadi ini contohnya kalau hormon estrogennya jumlah yang tinggi, misalkan tadi ditunjukkan dengan birahi, ya, maka sekresi hormon progesteronnya akan dihambat. Begitu juga sebaliknya, jika hormon progesteron sekresinya tinggi, maka sekresi hormon estrogen akan terhambat. Makanya kalau sapi yang bunting ini progesteronnya akan tinggi. Jadi kenapa kalau pas terjadi kebuntingan, sapi biasanya tidak akan menunjukkan
gejala birahi ya, karena estrogennya ini akan jumlahnya sedikit karena progesteronnya akan lebih tinggi ya kalau dalam posisi bunting ya. Jadi kerjanya berlawanan ya. Jadi ini perlu teman-teman ketahui ya. Jika seekor ternak sedang bunting, nah ini progesteronnya akan lebih banyak ya. Karena progesteronnya tinggi, maka sekresi estrogen menjadi sedikit. Jadi yang saya sampaikan tadi, jadi sering berlawanan ya. Dengan demikian, saat seekor ternak bunting, maka tidak akan muncul tanda-tanda birahi. Jadi ini untuk menjawab kenapa seekor sapi betina yang bunting, kenapa tidak menunjukkan tanda-tanda birahi. Ini kaitannya dengan hormon. Ini secara ilmu umumnya ya. Kalau secara ilmu khususnya, bagi teman-teman yang mendalami peternakan, ini akan sangat lebih menarik lagi ya. Silakan jangan ragu untuk mendalami peternakan di fakultas-fakultas atau universitas-universitas terdekat dengan domisili Anda semuanya. Ya demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.